Hari ini kita masih akan membahas detail dari drama Now We Are Breaking Up episode 4 kemarin, dan juga preview episode 5-nya. Nah, berkat komentar dari salah satu sahabat kita, Mimin merevisi kalau portofolio yang dikirim Jaeguk adalah kejadian sebelum kakaknya Suwon mengenal Nonaha. Jadi yang sebenarnya, Mr. J ini lebih dahulu tahu tentang Nonaha daripada kakaknya. Jadi maaf ya jika ada sedikit kesalahan pada video sebelumnya, karena ketika itu Mimin lagi sibuk-sibuknya dengan toko online. Nah, penjelasan tadi ada di menit ke-53 ya, di mana Mr. J menulis surat rekomendasi yang akan diberikan kepada sekolah tinggi Levin. Jadi sejak 10 tahun lalu, Mr. J ini sudah membantu Nonaha dalam segi pendidikan, karena tanpa bantuannya mungkin saja Nonaha tidak bisa masuk sekolah tinggi tersebut. Lalu dalam portofolio tersebut, Mr. J juga sempat menulis kata semangat yang isinya, "Ku harap suatu hari nanti semangatmu menjadi Sono." Dan kata Sono inilah yang akhirnya menjadi brand atau merek yang ingin sekali dibuat oleh Nonaha ketika itu. Yang padahal, karena Sono dalam bahasa Latin adalah gema, maksud Mr. J ialah mengatakan, "Ku harap suatu hari nanti semangatmu akan menggema." Jadi karena memiliki arti yang dalam itulah, Nonaha ini akhirnya mengambilnya dalam sebuah merek. Nah, jika demikian, itu berarti sebenarnya yang tahu Nonaha terlebih dahulu adalah Mr. J. Namun karena yang bertemu terlebih dahulu adalah Suwon, makanya mereka berjodoh lebih dahulu. Mungkin saja, andaikan ketika itu Mr. J mengantar sendiri portofolionya kepada Nonaha dan tidak menyuruh kakaknya untuk mengantarnya, bisa saja yang mendapatkan Nonaha terlebih dahulu adalah dirinya. Dan di sini Mimin katakan tahu Nonaha dan bukan mengenal Nonaha, karena sepertinya Mr. J ketika itu hanya tahu Nonaha sebatas dari portofolionya saja, tanpa tahu seperti apa Nonaha ketika itu. Dan kata-kata antusiasnya kepada Nonaha hanyalah ketertarikannya setelah membaca dan melihat isi portofolio yang dibuat oleh Nonaha karena begitu semangatnya. Lalu selain itu, di awal drama ini, Mr. J juga tidak mengenal Nonaha dan menanyakan namanya, yang menandakan kalau selama ini dia hanya tahu nama Hayoung-un tanpa tahu orangnya itu seperti apa. Begitupun Nonaha yang tidak tahu Mr. J, karena Mr. J menggunakan nama lainnya yakni Steve pada lembar portofolio yang ditulisnya. Jadi ketika itu Mr. J belum mencintai Nonaha, jadi tidak bisa juga dikatakan ya kalau Suwon lah yang menikung cem-ceman dari adiknya. Nah, selanjutnya detail yang mungkin terlewat untuk kalian adalah Nonaha yang ternyata kuliah di Prancis berkat beasiswa dari Prestige Ruang atau perusahaan Doan. Ini dikuatkan oleh ucapan ibu Nonaha sendiri di menit ke-21 yang mengatakan kalau anaknya ditawari beasiswa oleh perusahaan besar dan kini Nonaha bekerja di perusahaan itu yang memberinya beasiswa. Dan itu berarti Doan lah yang membantunya, ya kan? Nah, buat kalian yang bingung, biasanya jika beasiswa itu dari perusahaan, maka perusahaan hanya ikut membiayai dan mendanainya tanpa ikut menentukan tempat kuliahnya di mana. Itulah sebabnya Nonaha memilih sendiri tempat kuliahnya dan Mr. J lah yang membantunya untuk masuk. Ini berbeda dengan program beasiswa negara dari kedubes atau langsung dari universitasnya sendiri yang mengharuskan mereka harus berkuliah di tempat-tempat tertentu. Awal preview kita diberikan kejelasan dari nasib merek Sono. Kalau Nonaha akhirnya diizinkan oleh Prestige Ruang untuk tetap mempertahankan merek Sono. Sono yang susah payah ia bangun harus bangkit kembali, namun tetap mempertahankan ciri khasnya, yakni produk bergayakan klasik. Nonaha yang bangkit ini mulai memproduksi lagi produknya, namun kali ini dia mengalami masalah, di mana subkontraktor, pembuat baju yang baru, tidak bisa bekerja dengan cepat memenuhi permintaan perusahaan mereka. Nah, ada kemungkinan Nonaha yang sedang butuh-butuhnya ini malah akan kembali memperkerjakan Bu Chue. Karena ada scene setelahnya, ia menemui Bu Chue di suatu tempat. Karena tentu Bu Chue ini yang sudah lama bekerja sama dengan Sono akan lebih gercep dalam pekerjaannya, ya kan? Lalu scene berpindah ke Jisuk yang menantang Nonaha untuk mengalahkannya. Dan Nonaha mempertanyakan keseriusannya, karena memang selama ini Jisuk tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari Nonaha. Dan di sini belum jelas ya, yang dimaksud oleh Jisuk mengalahkannya dalam segi apa.
Apakah dalam percintaan, karena memang mereka ini sekarang bersaing, atau dalam segi pekerjaannya? Mr. J akhirnya kini memutuskan untuk menetap di perusahaan The One dan tidak menjadi fotografer lepas lagi. Dan dia akan menjadi fotografer bagi merek baru The One, yakni Claire Mary. Lalu perkenalan tak terduga terjadi bagi Mr. J dan juga ayah dari Nona H. Ketika itu, ayah Nona H sedang mengejar seseorang dan sepertinya Mr. J lah yang membantunya untuk menangkap orang itu. Dan orang jahat yang ditangkap itu sepertinya adalah penipu di bidang investasi. Karena sebelumnya pun, ibu dari Nona H ini khawatir suaminya akan kehilangan pesangon karena investasi bodong. Nah, kalau begini, Mr. J kurang apa lagi ya kan? Ibunya Nona H ngebet banget ingin menjodohkannya, dan sekarang ayahnya kini merasa hutang budi dengan Mr. J. Kemudian Mr. J dengan lantang mengatakan kalau dia sudah menyukai orang lain. Tapi entah dengan siapa dia berbicara, scene langsung berpindah ke percakapan ibu Mr. J dengan Shin Yoo Jung. Ibu Mr. J mengatakan kalau Jae-guk tengah mengecani seseorang, lalu Yoo Jung bertanya apakah ia sudah bertemu dengan wanita itu. Dan dijawab lagi kalau ini adalah pertama kalinya Mr. J membicarakan wanita dengannya. Dan pada scene ini, kita juga diberikan sebuah surat yang sudah Mimin terjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau intinya adalah undangan pernikahan atau mungkin juga pertunangan. Karena di dalamnya terikat kata menyatukan dua insan. Dan kalimat di pojok kanan adalah Yoon Soo-won anak dari bla 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 dan Shin Yoo Jung anak dari bla bla bla. Dan itu berarti 10 tahun lalu keduanya sempat dijodohkan. Dan benar komentar dari sahabat kita sebelumnya, kalau alasan mengapa Yoo Jung begitu tertarik dengan Nona H di episode sebelumnya, itu karena Nona H lah yang merebut Soo-won darinya. Sekian video kita hari ini. Di akhir preview ini, Mr. J mengatakan, saatnya kamu mengganti wallpaper ponselmu. Dan perkataan ini seperti mengisyaratkan kalau mereka akan membuat hidup baru dan menjawab juga pertanyaan dari Nona H selama ini. Kalau ketika melihat foto itu, ia penasaran siapa yang ada di ujung jalan dan bagaimana rasanya dinginnya hujan dalam foto itu. Dan yang ada di ujung jalan atau dapat kita sebut di ujung penantian Nona H adalah Mr. J. Dan dengan mengganti wallpaper, mereka akan mendapat hidup baru karena sepertinya kini mereka sudah mengumumkan tentang hubungannya tanpa ada yang disembunyi-sembunyikan lagi.